Ketika orang Israel sampai di tepi laut, Dan porsikan Mizir menjajar mereka. Mereka sangat ketakutan dan berkata, Musa, Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami ke tepi laut merah ini? apakah supaya bangsa Mizir membunuh kami di sini? Pada saat itu, Musa berkata, diamlah dan jangan takut, sebab hari ini kalian akan melihat bagaimana orang Mesir akan binasa. Kalian tidak akan pernah melihat mereka lagi selamanya. Tepat pada saat itu, Allah berfirman kepada Musa, mengapa engkau berseru kepadaku? Perintahkanlah orang Israel untuk maju terus. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke arah laut. Belala lot itu. Supaya orang Israel turun ku tenggelot. Berjalan di tanah kering menuju seberang. Aku akan menggeraskan hati orang Mizir. Sehingga mereka akan mengikuti kalian masuk ke dalam laut. Dengan demikian, aku akan dimuliakan melalui Fir'aun, seluruh pasukannya, kereta-keretanya, dan para pasukan berkudanya. Pada saat aku dimuliakan melalui Fir'aun, kereta-keretanya, dan pasukan berkudanya, bangsa Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan. Artinya, ketika Musa berseru kepada Allah bagi umat Israel, Allah berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke arah laut. Belala lot itu. Air laut dibelah supaya umat Israel dapat berjalan di tanah kering di tengah laut menuju seberang. Allah berfirman, aku akan menggeraskan hati Fir'aun. Sehingga mereka akan mengikuti kalian masuk ke dalam laut. Dengan demikian, pada saat aku dimuliakan melalui Fir'aun dan seluruh pasukannya, Fir'aun, bangsa Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu, Musa mengulurkan tongkatnya. Pada saat itu, tiang awan yang tadinya memimpin umat Israel di depan, berpindah ke belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan umat menuju ke belakang mereka. Lalu tiang awan itu berdiri di antara kedua pihak, menghalangi pasukan Mesir. Tiang awan itu berdiri di antara umat Israel dan porsikan Mizir. DICC porsikan Mizir, tiang awan itu menimbulkan kegelapan. Menciptakan kegelapan. Menggelanji bangsa Mizir. Sehingga bangsa Mesir sama sekali tidak bisa melihat umat Israel. Padahal umat Israel hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Mungkin sekitar 300 meter jaraknya. Namun mereka terhalang oleh kegelapan itu. Sehingga bangsa Mesir sama sekali tidak bisa melihat umat Israel, tidak berani mendekat, dan tidak bisa melihat mereka sama sekali. Namun di pihak umat Israel, tiang awan itu bersinar, menerangi malam itu. Dengan demikian, di antara umat Israel dan bangsa Mesir, kedua pihak tidak bisa saling mendekati. Bangsa Mesir ingin menyerang umat Israel dengan sekuat tenaga. Tetapi mereka tidak bisa menyeberang, karena dihalangi oleh malaikat. Pada saat itu, ketika bangsa Mizir hendak menyerang dan membunuh umat Israel, Musa mengulurkan tongkatnya ke arah laut. Dan Tuhan, dengan angin timur yang kuat sepanjang malam, mendorong air laut itu mundur. sehingga lot terbelah ke kiri dan ke kanan. Dasar laut menjadi kering. Air laut yang terbelah ke kiri dan kanan itu, di sebelah kiri berdiri seperti tembok, dan di sebelah kanan juga seperti tembok. Lalu umat Israel berjalan di tanah kering di tengah laut menuju seberang. Air laut berdiri seperti dua tembok di sebelah kiri dan kanan mereka. Pada saat itu, ketika umat Israel sedang berjalan maju, pasukan Mesir mengejar mereka. Semua kereta perang Firaun, pasukan berkuda, dan kuda-kudanya mengikuti masuk ke dalam laut. Menjelang fajar, saat langit mulai terang, Tuhan memandang ke bawah dari dalam tiang awan, melihat pasukan Mesir, dan membuat pasukan Mesir menjadi kacau balau. Ia membuat roda-roda kereta mereka lepas, sehingga sulit untuk dikendarai. Pada saat itu, orang-orang Mizir berkata, mari kita kabur dari hadapan umat Israel, sebab Tuhan berperang untuk mereka melawan kita, menyerang kita. Pasukan besar Mizir yang seharusnya datang untuk membunuh orang Israel, sekarang justru menjadi orang-orang yang melarikan diri. Semula orang Israel yang harus melarikan diri. Namun sekarang justru pasukan Mesir yang melarikan diri. Pada saat itu, Musa, ya, Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tanganmu ke laut supaya airnya kembali mengalir. Dan menenggelamkan orang Mesir beserta kereta perang dan pasukan berkuda mereka. Musa pun mengulurkan tangannya. Ketika fajar menyingsing, air laut kembali mengalir seperti semula. Saat orang Mesir berusaha melarikan diri, Tuhan mendorong mereka. Mendorong mereka masuk ke dalam laut. Begitu lot kembali mengalir, kereta perang, pasukan berkuda Mizir, serta semua orang yang mengikuti Israel masuk ke laut, yaitu seluruh pasukan Fir'aun, tenggelam. Tidak seorang pun tersisa. Sedangkan orang Israel berjalan melewati daratan kering di tengah laut menuju seberang. Air laut di sebelah kanan dan kiri mereka menjadi tembok. Kemudian pada hari itu, orang Israel melihat bahwa Tuhan telah menyelamatkan Israel dari tangan orang Mesir. Setelah itu,
Orang Israel melihat laut. Penuh mayat, mayat-mayat terdampar di tepi pantai. Pada saat itu, Orang Israel menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa Tangan Tuhan terhadap Mesir. mereka takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan hambanya Musa. Kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan kita. Amin.